Wal maqalatu sadisata asyara, dan maqalah yang ke-16. An Abi Sulaiman Ad-Darani, diceritakan dari Abi Sulaiman Ad-Darani. Siapa itu Abi Sulaiman Ad-Darani? Nama aslinya Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu. Jadi nama beliau, nama aslinya Abi Sulaiman Ad-Darani itu Abdurrahman bin Atiyah. Al-masyhur bi Abi Sulaiman Ad-Darani, seorang walinya Allah Subhanahu wa taala, al-arif billah, min kubaril ulama wa min kubaril arifin. Beliau adalah salah satu pembesar para alim ulama dan pembesar para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Wad-Darani, apa itu Ad-Darani? Nah, ini biasa menisbahkan suatu kampung. Jadi ternyata kalau kita teliti, ulama dulu ini ada hubbul waton, ada cinta terhadap tempat tinggalnya dimanapun mereka berada. Mereka mencantumkan itu. Contoh Al-Imamun Nawawi. Al-Imam Nawawi dalam berbagai karya kitabnya senantiasa mencantumkan Al-Bantani, sekalipun Al-Imam Nawawi sudah tidak tinggal lagi di Banten. Ya, beliau lama tinggal di Makkatul Mukarramah, ya, menimba ilmu di Makkatul Mukarramah. Kemudian beliau mengajarkan ilmu di Makkatul Al-Mukarramah dan diberi gelar Sayyid Ulamul Hijaz. Nah, itu dulu Arabia, Saudi Arabia itu namanya Al-Hijaz. Kalau sekarang Saudi Arabia. Semenjak Al-Hijaz ada sebuah kerajaan dari Saudiyah. Saud itu nama seorang raja. Maka diganti Al-Hijaz itu menjadi Arab Saudi. Arab Saudi, Saudiyah. Itu Al-Imam Nawawi senantiasa mencantumkan Al-Bantani. Al-Bantani. Nah, di mana lagi misalnya? Kalau yang kesininya seperti Abu Yadumyati. Abu Yadumyati kalau dalam berbagai karya tulisnya beliau itu senantiasa mencantumkan Al-Bantaninya. Muhammad Dimyati, ya, Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bantani, seperti itu. Nah, ini hubbul watannya. Sama dengan Abi Sulaiman. Abi Sulaiman ini mencantumkan Ad-Darani. Ad-Darani itu sebuah qaryah, sebuah kampung, bukan kota, bukan. Bahkan ini sebuah kampung yang kalau Al-Bantani kan provinsi, ya. Nah, kampung ini seperti ini, Pasir Buntu. Nah, Pasir Buntu, misalnya Munawar Al-Pasir Buntu. Nah, misal Munawar Al-Bantani, Al-Malanggahi, nah, At-Tunjung Teja, At-Serang. Itu gak apa-apa, mencantumkan seperti itu gak apa-apa. Bahkan itu adalah suatu pertanda. Suatu pertanda kan, untuk mengenalkan daerahnya. Walaupun aku tinggal, kata Imam Nawawi di Makkatul Mukarramah, tapi tetap aku ini orang Banten. Dan orang supaya mengenal bahwa beliau adalah orang Banten, Al-Bantani itu. Nah, cantumkan tuh ke daerah itu. Ada rasa kecintaan, kebanggaan terhadap satu daerah. Gitu. Nah, Al-Imam Sulaiman ini, Abi Sulaiman mencantumkan Ad-Darani. Wad-Darani itu qaryatun min qura Demisko atau Damsyik. Bukan orang Jawa ini. Ya. Ini bagian Eropa ini, ya.
Damaskus ya, bukan Eropa, mah itu masuknya itu Damaskus tuh. Kalau sekarang disebut dengan Damaskus. Nah, ini bagian daripada desa-desa yang berada di negara Damaskus. Ya, kalau sekarang itu lebih disebut dengan Damaskus. Tahu Damaskus? Sebelah sananya Palembang, Damaskus. Ya nggak tahu lah, jangan sok tahu. Nah, beliau ini mata sanata khamsa asyara wa mi'atain. Jadi wafat Asy Abi Sulaiman Ad-Darani itu pada tahun 215. Beliau wafat 215. Nah, ini tidak jauh dengan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, ini ulama salaf. Ulama dulu ini. Abi Sulaiman Ad-Darani itu ulama dahulu, salafi gitu. Kalau salafi sekarang mah bukan ulama-ulama dahulu. Sekarang mah orang Wahabi yang ganti kulit. Mereka menyebutnya dengan as-salafi gitu. Supaya paham bahwa yang disebut salafi adalah mulai kurun itu, dari kurun yang terdahulu itu, dari semenjak Rasulullah SAW wafat, para sahabat, para tabi'ina sampai 300 tahun Hijriah. Itu salaf. Dan ini merupakan yang terbaik. Orang-orang terbaik itu pada zaman dulu. Nah, jadi kalau pesantren salafi itu kan bangsa kita mah. Kita tidak menganggap bahwa diri kita ini orang-orang terdahulu, tidak. Nah, kalau di pesantren salafiyah itu hanya kita mengkaji tentang kitab-kitab orang-orang terdahulu, kemudian mengikuti pemikiran-pemikiran ulama-ulama terdahulu, karena mereka adalah orang-orang terbaik. Dan waktunya juga, kurun waktunya itu tidak jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini 215 beliau wafat. Bagaimana kata Abi Sulaiman Ad-Darani atau Abdurrahman bin Atiyah? Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, fil munajat, di dalam munajatnya, dalam satu munajatnya beliau berkata begini, ma'allahi serta Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah munajatnya beliau, munajat itu berbisik-bisik. Ya, berbisik-bisik, tidak dikeraskan. Munajat itu ilahi seperti itu. Jangan salah. Kalau munajat di lapangan banyak orang, bukan munajat namanya. Bukan munajat. Ya. Tapi sekarang suka ditempelin kepada sesuatu yang salah. Jadi ada munajat, dikeraskan suaranya, ditinggikan suaranya, kumpul mereka dalam satu tempat. Nah, itu bukan munajat sebenarnya. Ya, kalau NU itu suka menyebut dengan istighosah, bukan munajat ya. Kalau orang NU adanya istighosah. Nah, biar istighosah bersama, istighosah kebangsaan atau istighosah kubro, orang-orang NU itu. Istighosah itu minta tolong. Nah, kalau al-munajat itu di naja, yunaji. Al-munajat itu dia di suatu munajatnya, di dalam hatinya begini, ilahi, kata Abi Sulaiman Ad-Darani, la in talabtani bidzanbi la'at lubunaka bi'afwika. Dalam munajatnya beliau, wahai Tuhanku, la in talabtani, jika engkau menuntut aku. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia menuntut, talabtani, jika engkau menuntutku bidzanbi, dengan sebab dosaku, maka aku pun akan menuntut kepadamu dengan ampunanmu. Kalau Allah menuntut begitu, menyidang beliau, ya, karena disebabkan dengan apa? Dengan dosa-dosanya, dengan dosa-dosa Abi Sulaiman Ad-Darani, maksud dalam munajatnya, maka aku pun akan minta
akan menuntut ampunanmu. Kenapa? Li'anna maghfirataka awsa'u minadz dzunubi. Karena maghfirah Allah itu lebih luas ketimbang dosa-dosaku. Allah itu Maha Pengampun. Innahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Ghafur. Ghafur itu Maha Pengampun, Maha memberikan ampunan, dan ampunan Allah itu lebih luas minadz dzunub, dari dosa-dosa kita, min dzunubina, dari dosa-dosa kita. Jadi kalau kita mengetahui bahwa maghfirah Allah awsa'u, lebih luas, rahmat Allah lebih luas ketimbang dosa-dosa kita yang kita perbuat, maka dengan demikian kita tidak boleh berputus asa dengan ampunan Allah. Seberapapun banyaknya dosa-dosa yang dilakukan, Allah Maha Pengampun. Allah akan memberikan ampunan selama apa? Selama ruh belum sampai kepada tenggorokan, malam yugargir. Tapi kalau sudah sakaratul maut, ya, ruhnya sudah sampai di kerongkongannya, baru minta ampunan sama Allah, pintunya sudah ditutup. Jadi kalau mau minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala dari sekarang, mumpung kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita belum sakaratil maut, dari sekarang. Karena yang namanya kematian kan kita ini tidak tahu kapan kita mati. Jangan suka menghayal-hayal. Ya, kita ini kemanapun juga akan dikejar oleh kematian. Kita ini diikuti oleh kematian. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, ya, kematian itu akan senantiasa mengikuti kita. Kalau sudah saatnya tiba kematian itu, maka tidak ada satupun yang bisa selamat dari sakaratul maut, selamat dari kematian itu. Tidak ada orang yang bisa nolak. Dan kematian akan datang secara tiba-tiba. Emangnya malaikat Israel mau mencabut nyawamu permisi dulu gitu? Gak bakalan. Malaikat maut akan datang kepada kita, ya, permisi dulu. Misalnya, hambali punten, maaf hambali, aku mau mencabut nyawamu. Atau dikasih tahu dulu, hambali nanti bulan depan aku cabut nyawamu ya. Enggak. Malakal maut gak bakalan akan memberitakan seperti itu. Malakal maut hanya minta izin untuk mencabut nyawa hanya kepada satu makhluk Allah. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tiba ajalnya Rasulullah SAW, datang malakal maut, dan itu ada Sayyidah Fatimah. Ya, ketika Rasulullah sedang sakit, tapi sakitnya Rasulullah tidak berat, datanglah malakal maut. Malakal maut ini datang, ya, dengan wujud manusia, karena malaikat itu bisa mancala putra, mancala putri. Malaikat akan bisa datang dengan wujud manusia. Ini bukan wujud aslinya, bukan. Bertamu kepada Rasulullah. Cuma ada yang janggal ketika itu terlihat oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ini beda, tamunya aneh begitu kan. Bertanya sama Rasulullah. Ya. Bertanya sama Rasulullah, wahai ayahanda, ini tamu kok aneh. Dan belum aku pernah lihat. Potongannya ini belum pernah. Nggak dikenal. Maka kata Rasulullah, tahukah kamu, wahai anakku,
Itu yang datang malakul maut, Israil yang datang. Malak Israil yang datang. Ditanya sama Rasulullah malak Israilnya itu, wahai Israil, apakah kamu datang hari ini untuk menemuiku karena ada tugas lain dari Allah, atau untuk mencabut nyawaku? Muhammad, kata malak Israil, aku datang hari ini bukan untuk bertamu kepadamu, tetapi untuk mencabut nyawamu. Tapi aku disuruh konfirmasi dulu sama Allah. Ini cuma kepada Rasulullah. Malak Israil konfirmasi sama Rasulullah. Kata Allah begini, Muhammad, aku disuruh nyabut nih. Memang sudah tiba ajalmu Muhammad. Kematianmu, wafatmu sudah datang Muhammad. Tapi aku suruh konfirmasi sama Allah. Kata Allah begini, Muhammad, jika engkau tidak berkenan untuk dicabut nyawa, maka aku akan pulang lagi. Dan tidak akan dilaksanakan pencabutan nyawamu. Begitu ya Israil? Ya. Kalau memang demikian, wahai sahabatku Israil, silahkan. Nyawaku ambil. Gak Nabi Muhammad gak minta ditunda. Coba kalau datangnya sama si Arya. Kalau konfirmasinya ini Israil sama si Arya. Arya, kata malak Israil, saya mau konfirmasi, mau cabut nyawamu. Itu kalau diizinkan, kalau tidak ya balik lagi. Kata Arya dijawab, jangan dulu malaikat, saya belum kawin. Nah, selain kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malakal maut tidak pernah konfirmasi. Sekalipun pada jenderal bintang 4, kepada presiden sekalipun, tidak pernah yang namanya Israil konfirmasi. Jangankan kepada jenderal bintang 4, kepada presiden, kepada Nabi dan Rasul selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah Israil tidak pernah konfirmasi seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidul Makhluqat, dan ini adalah kelebihan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lainnya, dengan rasul-rasul yang lainnya. Apalagi kita yang bukan nabi. Apalagi kita yang bukan rasul, bukan wali. Malaikat pencabut nyawa akan datang ketika sudah datang ajal kita. Maka malaikat itu akan mencabut nyawa kita. Nah, ketika dicabut nyawa, ruh dicabut. Kalau sudah sampai di tenggorokan, pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hanya menerima tobatnya seorang hamba sekalipun dosanya besar. Itu sebelum ruh sampai ke tenggorokan atau kerongkongan. Kita sering baca suatu kisah-kisahnya pelaku dosa-dosa besar. Dalam kitab diceritakan ada seorang laki-laki pembunuh. Dia itu pernah melakukan pembunuhan, membunuh orang bighairi haqqin, tanpa adanya hak. Berapa nyawa yang dia hilangkan? 99 nyawa. Satu nyawa saja dihilangkan, berapa dosanya? Menghilangkan nyawa bighairi haqqin, membunuh itu bagian daripada min kabairi dzunub, dari dosa-dosa besar. Ini bukan satu nyawa yang dihilangkan, 99. 99 orang dia bunuh tanpa hak, bighairi haqqin. Ya kalau membunuhnya dengan hak bukan dosa. Bukan dosa itu. Kalau ada
ada hak. Ini bighairi haqqin, tanpa ada hak. Dia bunuh orang itu 99 orang. Dia bunuh. Ketika sudah membunuh 99 orang, dia mendapatkan hidayah, ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dia gak tahu bagaimana tata caranya bertaubatnya. Apakah Allah juga mengampuni dosanya yang begitu besar? Maka datang dia ke seorang ustadz. Hati-hati, makanya ustadz memberikan jawaban harus dengan bijak. Dia datang kepada seorang ustadz yang ustadznya ini tidak bijak. Datang orang ini ke satu orang ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa? Setelah diperkenankan masuk, dia masuk, ditanya, apa hajatmu? Begini ustadz, ya, saya ini jujur saja, preman, pembunuh. Begitu ya? Masya Allah, kamu itu pelaku dosa besar. Ya ustadz. Apa Allah akan mengampuni dosa saya? Kata ustadz ini, berapa yang kau bunuh? 99 ustadz. Dijawab sama ustadz ini, Masya Allah, dosamu terlalu besar. Jangankan 99 yang kau bunuh, satu orang pun nyawa yang kau hilangkan itu dosanya sudah sangat besar sekali. Sulit ini, sulit. Kata ustadz itu, sulit. Susah Allah akan mengampuni dosamu. Garuk-garuk kepala jawara ini. Dia ngasih jawaban seperti itu, sulit Allah ngasih ampunan. Kalau begitu tanggung deh, wajang kepin 100. Karena ustadznya tidak bijak memberikan jawabannya, akhirnya si ustadz itu juga dibunuh sama orang ini. Tanggung. Dia kan begitu di dalam pikirannya, ini tanggung. Kata ustadz ini, Allah tidak menerima tobatku, Allah tidak mengampuni dosaku karena begitu banyak nyawa yang telah aku hilangkan. Kalau begitu bertanggung deh, gua jangkepin 100. Beneran sama dia dibunuh. Cangkep, jumlahnya 100 gitu. Setelah membunuh ustadz ini, dia pergi lagi cari lagi ustadznya yang lain. Ada ketemu ustadznya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ustadz yang kedua ini bijak. Silakan duduk. Ada apa, saudaraku? Ada yang bisa dibantu? Begitu. Begini Tan, saya datang ke sini nih, saya tidak tahu caranya tobat, dan saya juga ingin bertanya apa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa aku yang begitu banyak. Oh tentu, kata ustadz itu. Kata ustadz yang ini, boleh aku tahu apa dosamu? Apakah dosamu berzina? Bukan Tan, saya pembunuh doang. Tapi kalau ngehamilin istri orang gak pernah. Saya cuma bunuh saja. Udah 100 orang saya bunuh. Barangkali mencuri? Enggak, saya gak pernah mencuri. Judi? Enggak. Lacur? Tidak. Minum khamr? Anti kata dia. Karena itu akan melemahkan ilmuku. Ilmu kejawaraannya maksudnya. Oh begitu, banyak benar saudaraku. 100 orang yang kau bunuh. Dan perlu ustadz ketahui, yang terakhir kiai yang satunya itu. Kata ustadz yang bijak, begitu ya? Iya. Udah tahu kan kiai? Nah ke ustadz ini, udah tahu kan bahwa saya telah membunuh 100 orang dan satunya itu adalah ulama, kiai saya bunuh. Saya ingin bertanya kepada ustadz, apa Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa saya yang begitu besar? Dijawab sama ustadz yang bijak, jangankan 100 nyawa yang kau hilangkan bighairi haqqin, 1000 nyawa manusia yang kau bunuh bighairi haqqin, dosamu ditambah lagi dengan dosa-dosa yang lainnya sebelum sakaratul maut datang kepadamu.
Sebelum nyawamu datang kepada tenggorokanmu, kerongkonganmu, Allah itu rahmatnya jauh lebih besar ketimbang dosamu. Maghfirah Allah lebih luas ketimbang dosamu. Senang. Jadi Allah akan mengampuni. Iya tentu. Asal kamu mau bertobat beneran. Beneran tadi saya mau bertobat. Alhamdulillah kalau Allah mau mengampuni dosa saya. Diajarkan untuk bertaubat setelah beres. Tapi gancang cerita. Ya. Setelah beres nih diajarkan taubat, diajarkan tuntunan-tuntunan taubatnya dan dikasih wejangan begitu. Ya, kalau diceritakan sampai sahur. Sudah gancang cerita begini. Gancang ceritanya si ustadz itu biasa nasihat. Tapi saran saya, kamu jangan bertempat tinggal di tempat itu lagi ya. Kamu harus hijrah. Karena kalau di tempat itu kamu akan berkawan dengan pelaku-pelaku pembunuhan. Dia itu tinggalnya dengan teman-teman atau digaul dengan orang-orang yang suka melakukan pembunuhan. Baik Kiai, baik Ustadz. Nasihat Ustadz akan saya laksanakan. Terima kasih atas wejangannya. Cium tangan, dia permisi. Tuh kan? Pulang dia ke rumahnya, dia beresin tuh. Dimasuk-masukin pakaiannya ke koper. Mau hijrah. Mau hijrah. Dia pun masukin perbekalan seadanya. Karena mengikuti nasihat Ustadz itu. Supaya hijrah dari tempat itu. Karena tempat itu penuh dengan orang-orang yang tidak benar. Penuh dengan orang-orang pelaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya hijrah. Setelah beres dia rapihkan semua perbekalannya, dia berangkat menuju satu kampung yang ditentukan oleh Ustadz. Di tengah perjalanan datang malakal maut. Di tengah perjalanan dia. Belum sampai ke kampung atau desa yang ditentukan oleh Ustadz, dia udah mati. Datang malakal maut secara tiba-tiba. Matilah orang itu. Nah, ketika mati itu, dia ketika mati, ini malaikat, kedua malaikat pencatat amal baik dan pencatat amal buruk datang kedua-duanya. Jadi malaikat rahmat datang, malaikat adab di mungkar malaikat pencatat amal buruk juga datang. Siapa itu pencatat amal baik? Malaikat tidak ada roket atid. Yang mencatat amal buruk siapa? Atid. Nah, dua malaikat itu datang rebutan. Ini hakku. Gak bisa. Gak bisa, ini hakku. Kata malaikat pencatat amal baik. Malaikat siapa? Hah? Roket. Karena dia sudah bertobat. Gak bisa. Enak saja. Dia barusan tobat. Belum sholat-sholat ajan. Barusan tobat doang. Tapi belum melaksanakan perintah Allah yang lainnya. Dia belum sholat. Dia belum zakat. Dia belum puasa. Dia belum haji. Ini bagianku, bahkan dia ini pelaku pembunuhan. 100 orang. Dan yang terakhir ajengan. Kiai dia bunuh. Jadi hakku ini. Gak bisa. Akhirnya itu malaikat terjadi rebutan orang ini. Kalau begini kita harus lapor sama Allah. Siap. Maka kedua malak itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah begini di jawabannya, ukur saja. Begitu kan? Mana ini lebih dekatnya? Kalau orang ini jasadnya lebih dekat ke kampung yang Ustadz tentukan, maka ini haknya malaikat pencatat amal baik. Siapa? Malaikat roh. Diukur sama malaikat, bener
lebih dekat ke kampung yang air pesantrennya itu gitu loh. Ke kampung yang orang-orang soleh itu lebih dekat jasadnya, maka menang. Malaikat Raqib menang, diukur itu jasadnya. Ini udah lebih dekat kampung ini, jadi ini bagianku ya. Udah kalau itu selesai, gak ada masalah kan? Clear. Jadi kata malaikat berdamai, clear ya, udah clear ya. Ini adalah bagianku. Betul bahwa orang ini pelaku dosa besar, membunuh 100 orang. Tapi catatlah bahwa magfirah Allah itu jauh lebih besar ketimbang dosa-dosa orang ini. Allah itu Maha Pengampun. Nah, tapi jangan disalahgunakan, karena Allah misalnya begini, orang kadang-kadang suka menyalahgunakan. Allah Maha Pengampun, tapi ente tidak tahu kapan matinya. Itu masalahnya. Ya kalau seperti kasus orang ini kan beruntung. Kasus seperti orang yang tadi yang membunuh 100 orang, dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah zakat, dia tidak pernah puasa. Kelakuannya membunuh orang. Sampai 100 nyawa dia hilangkan. Bertobat. Dan bertobatnya itu sebelum apa tadi? Ruh sampai ke tenggorokannya. Allah ampuni dosanya. Itu adalah rahmat Allah. Masalahnya kita tidak tahu kapan kita mati. Kalau Allah memiliki rahmat yang begitu luas, Allah memiliki magfirah yang begitu luas, maka kita di sini harus optimis yang banyak dosa ini, minta ampunan sama Allah, karena Allah Maha Pengampun. Ampunan Allah jauh lebih besar ketimbang dosa-dosa kita. Tapi harus segera. Harus disegerakan. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Mungkin kita sekarang jam ini baru jam 1 kita masih ngaji. Tapi umur kan tidak tahu. Bagaimana pas habis sahur dijemput sama malak Israel. Kita tidak ada yang tahu. Bukan masalah kematiannya yang kita takuti. Kalau matinya itu sudah hakun. Tapi yang kita takuti apa amal yang akan kita bawa. Itu yang kita takut. Kalau kita tidak bawa amal soleh kita takut. Ya. Yang kita takuti kan kita matinya, wafatnya itu dalam keadaan su'ul khotimah. Dalam keadaan su'ul khotimah. Itu yang kita takuti. Jadi kalau dipinta oleh Allah disiksa bidzanbi dengan sebab dosa, dalam satu munajatnya ini, Syekh Sulaiman Ad-Dari dia begitu, aku pun akan meminta kepadamu Rabb dengan ampunanmu. Bukankah ampunanmu itu jauh lebih luas ketimbang dosa-dosaku? Kemudian wala in talabtani bi bukhli. Ya Rabb, wahai Tuhanku, jika kau menuntutku atau memintaku, mau menyiksaku, ya. Talab tadi meminta, maksud di situ menuntut. Dengan sebab apa? Kebahilanku. Tahu bakhil? Pelit. Ya. Apa itu bakhil? Biman'il wajib, dengan tidak melaksanakan perkara yang wajib. Itu pelit namanya. Ya, orang pelit juga begitu. Orang ini tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, itu pelit. Ya. Nolak perkara yang wajib. Man isail, atau dia menolak orang yang minta-minta. Ketika ada orang yang minta-minta padahal dia punya. Mimma fadala indi, dari apa yang lebih di sisiku. Kemudian tidak diberikan, itu namanya bakhil. Maka dalam munajat Syekh Darani, la'at lubunnaka bisakhaika, maka aku pun akan memohon kepadamu, maka pasti
kata Syekh Darani Abdurrahman bin Atiyah, aku akan menuntutmu, akan memintamu bisa khaib, dengan apa? Kedermawananmu. Bukankah kau yang maha dermawan? Abikaromik, yakni dengan kedermawanmu, dengan kemuliaanmu. Ya ilahi, dalam munajatnya, wala in adkhaltanin nara lahbartu ahlan nara anni uhibbuk ya Rabb. Ya ilahi, wahai Tuhanku, seandainya kau memasukkan aku ke dalam neraka, nanti aku akan umumkan ke seluruh ahli neraka bahwa anni uhibbuka, I love you full. Begitu. Ini kata Syekh Sulaiman Ad-Darani, kalau kau memasukkan aku ke dalam neraka, aku akan umumkan Rob kepada ahli neraka ini, sesungguhnya aku uhibbuk, itu yang mencintaimu. Bukankah setiap orang yang mencintaimu kau balas cinta itu? Karena orang yang mencintai Allah tidak akan pernah disia-sia. Berbeda dengan mencintai makhluk. Terkadang ditolak cintanya. Sakitnya tuh di sini.